Oke, di video kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah commands lain di Linux, yaitu awk. Entah ya, apakah ini dilafalkan yang benernya itu awk atau awk, tapi saya biasa nyebutnya awk. Dan mungkin nanti kita akan berkenalan bagaimana sintak dasarnya seperti apa dan beberapa contoh penggunaan command line awk ini di dunia DevOps itu seperti apa. Ya nggak mesti di DevOps juga sih, mungkin di penggunaan Linux sehari-hari seperti apa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita pindah dulu ya ke terminal full screen. Oke, jadi ini kita akan belajar AWK. Kita kecilin dulu fontsnya. Oke, mungkin teman-teman begitu ingat AWK pasti pernah ada yang kenal AWK. Contohnya kalau misalkan saya punya file seperti ini. Ini warga kos Jalan Mawar misalkan, seperti ini. Nah, yang misalkan saya pengen ngeprint atau ngambil kolom pertama saja. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang bisa, menjawabnya. Caranya gampang, seperti ini. Kita piping ke awk, dan kita akan print kolom pertama. Tada, gitu. Belum ada yang protes bahwa di situ perintah cat di depan itu tidak, apa namanya ya, tidak berguna gitu. Jadi saya akan pakai cara sintak yang lain. Jadi bisa seperti ini. Nah, mungkin jadi cara ngeprint seperti itu. Terus, bagaimana kalau kita mau ngeprint kolom nomor 2? Ya udah, tinggal ganti aja yang ini tanda dolar satunya dengan tanda dolar 2 gitu. Kolom nomor 3, ya udah tinggal ganti seperti itu. Gampang banget ngingatnya. Jadi sintaknya awk petik 1 kurung kurawal print terus dolar terus kolom keberapa gitu. Ini paling sederhana gitu cara ngingetnya itu. Sebetulnya di AWK itu, kalau kita nggak pakai kolom ya, nggak pakai kolom 1, kolom 2, kolom seberapa, default-nya adalah ngeprint semua. Jadi ini mirip seperti cap ya, seperti itu. Atau kalau kita nulis kolom 0 juga sama, ini artinya satu baris gitu. Bedanya kalau kalau seperti ini, itu kalau pakai kolom 0 misalkan kita tulis tes misalkan gitu. Itu kan ada di belakangnya ada tes semua, tapi kalau print doang tes, ya jadinya tes aja gitu. Gitu, bedanya itu. Eee, Print gitu. Oke. Jadi sangat gampang ya ngingetnya, awk, print, eee, kolom keberapa gitu. Mungkin itu yang banyak diingat sama teman-teman yang sudah berkenalan dengan AWK. Sebetulnya sintak AWK yang lengkapnya adalah seperti ini, AWK petik 1 ya, pattern-nya apa, terus action-nya apa, gitu. Gitu. Terus di sini ada file name gitu. Jadi kalau kayak tadi misalkan AWK, print, 1 misalkan dan print 3 misalkan ya, kolom ketiga dan kolom ke-1. Nah ini pattern-nya itu sebetulnya, match semua pattern by default gitu. Jadi nggak mesti ada gitu, karena by default match semua gitu. Nah jadi, bisa seperti ini. Dan default dari separatornya, jadi di AWK itu ada namanya, eee, field separator. Nah, itu default separatornya adalah, spasi atau bukan spasi ya, karakter spasi gitu, bisa tab, bisa spasi gitu.
pokoknya white space gitu ya, white space itu default-nya gitu. Karena tadi filenya adalah seperti ini, maka default-nya ini kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga ini, kolom keempat ini gitu. Karena ini ada pemisah white space gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya file dengan format seperti ini, pemisahnya titik 2 misalkan, contohnya di etc passwd. Bagaimana kita pengen ngambil kolom pertamanya aja? Kita bisa pakai opsi min F besar, awk min F titik 2 gitu. Terus kita print misalkan kolom pertama gitu, etc passwd. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bikin field separatornya itu pakai komen option. Optionnya itu adalah min F besar, terus diikutin dengan karakter separatornya apa gitu. Kalau ini karakter separatornya titik 2 gitu. Tuh. Oke, biar teman-teman lebih kebayang lagi, kita akan ke contoh aja ya langsung ya. Kita akan seperti ini. Nah, saya punya file dengan format seperti ini. Terus di sini di kanan ini ada list task yang ingin saya kerjakan. Contohnya, tampilkan semua nama saja dari data penghuni. Misalkan tadi kan teman-teman udah belajar awk print kolom keberapa nama penghuni itu. Adanya di kolom pertama. Ya udah, seperti itu. Nah, sudah selesai gitu. Dan untuk pertanyaan nomor 2, tampilkan list kota asal saja dari data penghuni. Nah, ini kota asal itu ada di kolom ketiga. Berarti ya udah tinggal seperti tadi, tapi kita ganti kolom pertamanya ini dengan kolom ketiga. Terus nomor 3, tampilkan semua data penghuni kos laki-laki. Nah, ini jadi di kolom keempat itu ada penanda. L itu laki-laki, P itu perempuan gitu. Jadi kita akan menampilkan semua data penghuni kos laki-laki gitu. Data penghuni kos yang laki-laki gitu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu pakai AWK juga bisa. Jadi kita bisa pakai grep misalkan L warga kos gitu. Udah. Ini semua warga, semua data untuk warga penghuni kos yang laki-laki muncul semua gitu. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan cara AWK gitu. Nah, tadi seperti saya udah jelaskan di awal. Jadi sintaksnya itu adalah AWK pattern terus action gitu kan. Action gitu kan. File name. Nah, di sini kita akan bikin pattern gitu. Dimana kalau patternnya itu true, actionnya akan dijalankan. Jadi saya akan bikin seperti ini, awk data jenis kelamin itu ada di kolom keempat ya. Jadi kolom keempat sama dengan L gitu. Ini penting ya dipetik 2 kali di sini. Kalau nggak dipetik itu dianggap sebagai variabel nanti. Terus actionnya apa? Actionnya seakan print gitu. Jadi print semuanya gitu. Bukan kolom pertama, kedua, atau ketiga aja, tapi semua kolom print gitu aja. Bisa pakai print 0 atau print kayak gini 0 atau print saja gitu. Nah, tuh. Jadi patternnya adalah kolom nomor 4 sama dengan L gitu. Kalau misalkan data penghuninya perempuan, ya gampang. Sama seperti tadi, tinggal kita ganti di sini dengan kolom nomor 4 sama dengan P. Misalkan gitu. Maka muncul data penghuni perempuan. Walaupun seperti saya bilang tadi ya, kita bisa melakukan pakai grep. Misalkan gitu. Ini juga bisa gitu. Tapi saya yakin kalau yang nomor 5, grep mungkin agak kesusahan melakukannya kalau kita menggunakan grep. Tapi kalau kita menggunakan AWK, ini mudah sekali gitu. Kita lihat datanya.
Di sini tahun kelahiran di sini ya, kolom nomor 2 itu tahun kelahiran. Saya ingin menampilkan semua data penghuni yang kelahirannya di atas tahun 2000 gitu. Jadi yang 2000 nggak termasuk, berarti tahun di atas tahun 2000. Nah, kita bikin pattern-nya seperti ini. Jadi kolom keberapa si data tahun kelahiran itu? Kolom kedua misalkan. Lebih dari 2000 gitu. Action-nya adalah print. Oh, ini klub ya. Nah, muncul sekarang data untuk penghuni yang kelahirannya di atas tahun 2000. Sekarang pindah ke nomor 6. Semua data penghuni kelahiran tahun 99 atau di atasnya. Ini sama seperti tadi, hampir mirip. Cuma kita kasih operatornya itu jadi lebih dari sama dengan gitu. Nah, ini kita masukin 1999 gitu. Maka akan muncul penghuni yang kelahirannya tahun 99 dan di atasnya gitu. Dan yang lebih baru gitu. Nah, ini nomor 7 kita udah tahu ya yang seperti ini, yang kelahiran tahun 99. Tapi kita pingin ngefilter lagi, khusus perempuan saja gitu. Kelahiran di atas 99 dan perempuan saja. Ya bisa sih kita piping ini aja ke grep P gitu, perempuan bisa gitu. Tapi dengan cara AWK bisa seperti ini gitu. Jadi ini kita kelompokkan atau bukan atau dan ya. Dan gitu. Dolar berapa jenis kelamin itu? Baris keempat ya. Sama dengan P gitu kan. Ini bisa dikurung seperti ini. Dan ini grep main P-nya kita buang. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin pattern seperti ini gitu. Gitu. Jadi kelahirannya itu ada di kolom 2, kelahiran lebih dari 1999 dan jenis kelaminnya itu ada di kolom nomor 4 sama dengan perempuan gitu. Print seperti itu. Kalau kita mau ngeprint kolom pertamanya aja boleh gitu. Ini cuma presentasinya aja atau data yang kita mau ambil gitu. Tapi untuk kasus ini saya ingin ngeprint semuanya gitu. Oke. Sekarang di data ini ada yang jenis kelaminnya itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ini bukan anti LGBT ya, tapi ini memang contohnya mungkin dia tidak submit gitu, tidak menuliskan atau tidak mau menuliskan jenis kelaminnya gitu di datanya. Jadi di sini tulisnya XX misalkan gitu. Jadi semua data penghuni yang bukan laki-laki dan bukan juga perempuan gitu. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Ini kan kolom pertama, kolom keempat. Kita kurung lagi. Jadi kolom keempat itu, oh bukan, kita bisa pakai cara gini. Kolom keempat sama dengan L. Ini tidak sama dengan L. Dan kolom keempat tidak sama dengan P gitu. Salah. Kita kurung. Kita grouping. Nah, kayak gitu. Kolom keempat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan gitu. Jadi ini operatornya tidak sama dengan gitu. Oh, kurang di sini.
ketiknya di sini. Kurang. Nah, muncul untuk data yang bukan laki-laki dan bukan perempuan gitu. Jadi muncul di sini. Oke, itu salah satu contoh penggunaan AWK di kolom data seperti ini. Setelah ini saya akan nunjukin bagaimana use case-nya untuk yang lebih dekat ke dunia DevOps. Misalkan kita nge-parsing log-nya Nginx access log gitu. Nanti kita tunjukkan. Sebelum ke sana, saya ingin sedikit apa ya, mengenal lebih jauh apa itu AWK. Jadi ini AWK itu nama AWK itu diambil dari nama apa gitu. Jadi kalau kita baca websitenya di sini, AWK itu dibikin di tahun 1970 dan nama AWK sendiri itu diambil dari nama surname itu nama belakang kali ya, nama belakang dari pembuatnya. Jadi Alfred Aho, jadi A-nya itu dari Aho, terus W-nya itu dari Weinberger, dan K-nya itu dari Kernighan ini gitu. Jadi yang ngebikin AWK ini 3 orang ini, dan nama AWK itu diambil dari nama belakang dari pembuatnya. Jadi itu ya, teman-teman sekarang tahu komen AWK itu kenapa dinamakan AWK, karena memang itu diambil dari inisial nama-nama pembuatnya. Oke, itu sekilas infonya ya seputar AWK. Mari kita lanjut ke contoh yang lainnya. Kita akan mencoba memparsing Nginx access. Nah, di sini saya udah punya contoh Nginx access log seperti ini. Ini sengaja jumlah lognya simple aja sebagai contoh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab gitu, atau beberapa task yang ingin kita lakukan. Pertama, menampilkan semua log dengan status code 200 gitu. Nah, di sini ini adalah Nginx access log dengan format combine. Jadi di sini itu Nginx log format combine. Nah, dia itu sebetulnya ngikutin format ini. Jadi kolom pertama itu adalah remote address, kolom berikutnya adalah strip aja, kolom berikutnya adalah remote user, dan seterusnya. Nah, status itu ada di kolom ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 6 sih sebetulnya. Karena kita kan menggunakan spasi sebagai pemisahnya. Jadi status itu ada setelah ini. Nah, ini adalah URL-nya yang diakses, dan ini status itulah ini. Jadi kalau kita hitung, ini kolom pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada di kolom 9. Mari kita buktikan ya. AWK print 9. Nginx. Nah, itu. Betul kan? Kalau kita gabungin dengan kolom ke-8. Nah, ini. Betul kan? Jadi setelah kolom ke-8, kolom ke-8-nya kan yang HTTP ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tampilkan semua log dengan status code 200. Nah, status code itu ada di kolom 9. Jadi kembali lagi ke cara tadi, kita akan bikin pattern kolom 9 sama dengan, ingat ya, sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengan 1 kali itu assign variable. Jadi kalau 2 kali itu membandingkan gitu. 200 gitu. Terus kita tulis print. Jadi kolom ke-9 sama dengan 200, terus action-nya print gitu. Nah, ini. Kata teman-teman, ngapain repot-repot pakai gitu? Pakai grep aja. Oke. Kita lihat ya. Nginx access log.
Kita pertama coba dengan grep 200 dulu ya. Nginx access log. Ternyata kalau kita dengan 200 aja, itu ada beberapa yang match di tempat lain gitu, di IP address di sini, di bytes ini gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu, kalau kita untuk mau memastikan bahwa ini benar gitu. Oke, kalau kayak gitu kita ganti dengan seperti ini gitu. Mungkin seperti inilah ya. Nah, ini mungkin lebih mendekati gitu. Tapi ya itu, kita juga harus memastikan nggak ada apa namanya, nggak ada baris lain yang match tanda kutip terus diikuti dengan 200 gitu. Walaupun tuh di kasus di sini ya benar gitu. Tapi kalau pakai cara AWK yang tadi, ini yakin kolom ke-9 itu 200 kita print gitu. Jadi kita akan lebih yakin lagi gitu kalau menggunakan AWK. Oke. Nah, kalau yang nomor 2, saya yakin pakai grep nggak bisa. Karena berapa bytes yang dikirim dari server untuk semua request dengan status code 200. Jadi pertama kita tahu ya, yang address lognya itu 200 ini. Dan kita ingin ngejumlahin bytes yang dikirim dari server untuk status code-nya 200. Nah, bytes-nya itu ada di setelah status. Jadi kalau kita lihat lagi ke Nginx log format ini, body byte send-nya itu setelah status. Jadi kolom yang ke-10-nya ini gitu. Nah, kita pengen ngejumlahin ini kolom ke-10 ini. Jadi tadi mana? Print kolom ke-10 gitu. Nah, kita pengen ngejumlahin ini. Di AWK kita bisa ngejumlahin ini gitu. Caranya ya udah kayak gini. Kita kayaknya butuh bantuan begin gitu ya. Begin sama end gitu. Nah, jadi sekarang saya akan sedikit kenalkan dengan satu pattern baru di AWK namanya begin sama end gitu. Jadi sebelum ke sana kita gunakan ini dulu. Nah, fungsi dari cara kerjanya kalau kita nulis misalkan AWK formatnya seperti ini, begin misalkan kita print ini awal, ini ditulis di awal misalkan gitu. Terus di sini actionnya print ini action. Terus di sini ada end, kurawal lagi, print ini ditulis di akhir misalkan gitu. Nginx access log. Nah, karena ini kita nggak bikin pattern apa-apa di sininya, jadi match semua ya. Jadi di setiap barisnya itu ditulis ini action gitu. Jadi fungsi dari begin itu ini akan dikerjakan sekali aja di awal dan end itu dikerjakan di akhir gitu kan. Gitu. Jadi sekarang kita mau melakukan berapa bytes yang dikirim dari server itu. Nah, jadi kita akan gunakan function begin sama end gitu. AWK begin, terus kita di sini misalkan apa ya, total byte gitu, total bytes. Nah, ini bisa seperti ini sintaknya, sama dengan kolom keberapa tadi, kolom ke-10 ya. Terus action pattern-nya adalah ini apa namanya, 9 kan sama dengan 200 gitu kan. Terus di sini nggak ada, kita nggak lakukan apa-apa. Terus kita n-nya baru
tulis gitu, n print total byte. Salah. Oh, ini nggak usah pakai begini, ini kayak gini nih, salah. Di sini total byte plus sama dengan 10 gitu. Nah, kayak gitu. Oke, yang benar kayak gitu. Jadi di sini adalah pattern-nya. Terus di sini action-nya apa? Kita ngejumlahin total bytes plus sama dengan 10 dan n-nya seperti ini. Tapi kalau misalkan mau pakai itu pun pakai begin juga bisa sih sebetulnya harusnya. Sebentar ya. Kalau kita pakai begin total byte sama dengan ini, misalkan kita mau ngeprint di sini nih ya. Print 10 misalkan gitu. Oh iya, nggak bisa ya. Ini karena dijalanin cuma 1 kali doang. Jadi yang benar kayak gini, bener. Oke. Ya, yang benar seperti ini ya. Yang di tengah-tengah. Jadi di total bytes-nya itu di bagian action-nya. Kalau di begin doang, ini kita assign variable doang gitu. Dan cuma sekali, nggak akan dijalanin lagi. Jadi ini salah. Yang benar adalah di action. Total byte plus sama dengan gitu. Dan ini kan benar gitu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3 adalah hitung jumlah request dan dikelompokkan by status code gitu. Nah ini karena ini agak panjang ya, jadi kita akan bikin filenya aja. Jadi kita akan bikin, jadi AWK itu bisa dijalankan seperti ini, AWK min f file atau di sini adalah script.awk misalkan gitu. Terus di sini file name-nya gitu. Jadi kita akan bikin dulu scriptnya ya, vim script.awk. Nah ini di sini hashbang-nya itu adalah seperti ini, usr bin awk min f gitu. Terus kita akan bikin function seperti ini, count dari ke 9. Jadi kita bikin array ya. Itu plus gitu. Jadi setiap match akan nambah gitu, 1. Ini sebetulnya sama aja dengan plus sama dengan 1 gitu. Nah, ini kayak gini. Terus ini di action-nya ya, di bagian action-nya. Dan di bagian n-nya kita akan tulis seperti ini. Untuk setiap status dari count, print status sama array yang isinya status gitu. Mari kita coba ya. awk min f script engine x access log misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi yang statusnya 200 itu ada 9, statusnya 04 ada 3, 404 ada 3 gitu. Nah, ini contoh penggunaan AWK yang lebih rumit ya. Kadang-kadang saya juga untuk yang kayak kasus kayak gini harus baca-baca lagi manual lebih lama gitu. Kadang-kadang nge-googling dulu lebih lama gitu. Tapi setidaknya teman-teman bisa belajar ya bahwa AWK bisa melakukan seperti ini. Walaupun di kondisi yang mungkin yang lebih teman-teman kenal, mungkin kalau misalkan lognya udah
dikirimkan ke ELK, jadi lognya sudah diindeks di Elasticsearch dan bisa di-query lewat Kibana. Mungkin hal seperti ini kita nggak perlu lagi karena kita bisa melakukan filternya di Kibana gitu, akan lebih mudah seperti itu. Tapi intinya dengan AWK kita bisa melakukan operasi-operasi seperti ini gitu. Mudah-mudahan dengan sedikit tutorial di kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal lagi AWK. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini ya, di manualnya AWK. Yang ini versi GAWK. Jadi AWK itu sebetulnya ada beberapa versi ya. Ada AWK yang asli yang dibikin di tahun 70 ini. Terus ada AWK versi GAWK yang dibikin sama ini dibikin sama siapa ya? Pokoknya intinya GAWK ini implementasinya untuk GNU AWK itu. Dan ada satu lagi yang ada dua lagi sebetulnya NAWK sama MAWK. Nah, yang di Ubuntu defaultnya adalah MAWK. Which AWK. Kalau kita lihat isinya ini sebetulnya link ke sini. Terus kalau kita list lagi, nah ini sebetulnya di link ke MAWK gitu. Nah, bedanya dari AWK yang implementasi awal dengan GAWK sama MAWK itu sebetulnya sedikit aja, cuma beberapa hal gitu. Contohnya di GAWK itu kita ada ignore cache gitu misalkan. Itu ini cuma berlaku di GAWK gitu. Di MAWK itu nggak berlaku gitu. Dan beberapa hal yang lain perbedaannya. Saya kurang begitu hafal sih. Tapi intinya overall mirip-mirip, cuma ada sedikit perbedaan dari implementasi MAWK, AWK sama GAWK itu. Katanya MAWK ini yang paling cepat, GAWK paling lambat, tapi saya nggak tahu. Mungkin untuk keperluan sehari-hari sih nggak akan begitu berasa, tapi kalau untuk parsing data yang apa namanya panjang, mungkin lebih berasa. Aduh, saya tadi lupa kayaknya belum pindah ke terminal. Sebentar, ke terminal dulu ya. Ya, ini jadi AWK itu ada beberapa implementasi dan contohnya di Ubuntu itu menggunakan implementasinya adalah AWK dari MAWK, versi MAWK gitu. Jadi ini tadi saya waktu ngobrol kelupaan, saya belum pindah ke terminal. Oke, karena videonya udah kepanjangan, udah hampir 30 menit dan saya juga makin ngelantur. Mari kita sudahi saja sesi hari ini untuk pengenalan AWK. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan ya mungkin kita belajar hal yang lain.